Shalom adik-adik semua. Shalom Kak Vela. Shalom Kak Hesti. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Semoga adik-adik semua di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Hari ini kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Marilah kita sama-sama menyanyi bersama-sama lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik semua, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, marilah kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami boleh memulai sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu hari ini, biarlah kami semua anak-anak boleh menyanyi dengan sukacita, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Nah, siapa yang hari ini sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau semuanya sudah siap memuji Tuhan, Kak Diana ajak adik-adik semua di rumah untuk bangun berdiri. Semuanya kita sama-sama menyanyi sambil bertepuk tangan. Kita semua menyanyi lagu Mendidih di Hati. Masih siap untuk memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyi bersama-sama Yesus Pokok.
Adik-adik semua, saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan dan Kak Mimin akan memimpin kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, mari persiapkan Alkitab dari Mazmur pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kami akan baca ayat pertama, ketiga, dan kelima. Adik-adik baca ayat kedua, keempat, keenam, dan ayat 7 kita akan sama-sama membacanya. Kita mulai, Mazmur pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam persembahan. Semuanya di rumah persiapkan persembahannya masing-masing. Kita sama-sama menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebab itu kita akan memuji Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, Ku buka Alkitab. Sebelumnya adik-adik semua persiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Kita menyanyi bersama-sama, Ku buka Alkitab. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik di rumah,
berjumpa kembali di sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik semua siap ketong punya Alkitab, ketong akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kaiga aja ketong semua di rumah, sama-sama lipat tangan, tutup mata, ketong menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Bapa. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan akan cerita firman Tuhan hari ini Bapa. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan hari ini dapat dipahami oleh adik-adik di rumah dan dapat berguna bagi kehidupan mereka masing-masing Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa ini harapan kami. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi adik-adik shalom. Oke, hari ini ketong punya bacaan terambil dalam kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat 21. Kaiga akan bacakan untuk adik-adik semua dan adik-adik di rumah pun ikut membaca bersama-sama ya. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka yang berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, sebelum Kaiga bercerita, Kaiga mau bertanya pada adik-adik di rumah. Siapa di sini yang pernah lihat domba? Lihat domba secara langsung, sonde di gambar, sonde di TV. Adik-adik semua pernah lihat? Kalau Kaiga sonde pernah dapat lihat, kayaknya Kaiga nih jarang. Kalau lihat juga mungkin
hanya lihat dari jauh begitu. Tapi Kak Iga jarang lihat domba. Nah, untuk adik-adik yang mungkin adik-adik masih kecil, mungkin adik-adik pernah lihat domba di kartun yang Shaun the Sheep tuh. Nah, itu adalah domba. Adik-adik bisa lihat di gambar yang ditampilkan. Ini merupakan gambar dari kawanan domba-domba. Nah, adik-adik itu adalah gambar dari domba-domba. Nah, ketong lebih banyak lihat kambing daripada domba, tapi kambing dan domba itu berbeda. Kalau dalam ketong punya kitab nih, kambing itu digambarkan sebagai binatang yang bebas begitu, kayak dia mau mencari makan begitu bebas, kemana bebas. Tapi kalau domba digambarkan sebagai hewan atau binatang yang lemah begitu, binatang yang sonde berdaya, binatang yang gampang tersesat begitu. Jadi karena domba ini dia gampang tersesat, dia lemah, sehingga domba membutuhkan seorang gembala. Nah, sama seperti yang ketemu punya bacaan ini hari dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, itu adalah cerita yang dimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada banyak orang tentang gembala yang baik. Sebelum lanjut, Kak Iga mau tanya lagi, adik-adik di sini tahu kesan dari gembala itu apa? Nah, Kak Iga jelaskan sedikit kalau gembala itu adalah orang yang menuntun domba-domba. Adik-adik bisa lihat di gambar yang ditampilkan. Di situ ada orang yang jalan paling depan, yang paling dahulu jalan. Terus ada domba-domba ikut dari belakang tuh, itu orang tuh disebut dengan gembala. Nah, gembala nih kira-kira dia punya tugas, ada yang tahu kok? Oke, jadi gembala dia memiliki tugas untuk menuntun domba-domba. Dia gembalakan domba-domba dong untuk bawa padang rumput, untuk domba-domba mendapatkan makanan. Nah, jadi itu tugas dari seorang gembala. Di dalam ketong punya bacaan adik-adik, di sini tadi Tuhan Yesus ada bilang kalau ada gembala yang baik, gembala yang dia punya pemilik, atau pokoknya dia tuh gembala yang baik. Sedangkan ada juga satu karakter lagi, yaitu gembala upahan. Di sini Kak Iga kasih tunjuk gambar. Nah, di sebelah kiri ada gembala yang baik dan di sebelah kanan ada gembala upahan. Nah, kira-kira dari gambar yang ditunjukkan, adik-adik bisa lihat dia punya perbedaan kesonde. Nah, dari ini dua gambar sudah jelas ada perbedaan. Dua-dua ini berbeda karena di gambar yang di kiri, gembala yang baik tuh seperti yang ketong lihat ada serigala yang datang. Nah, itu serigala yang datang, dia langsung makan itu domba-domba atau sonde? Sondea, karena ada nih gembala yang hadang itu serigala supaya ini serigala sonde makan ini domba-domba. Nah, itu adalah perbedaan, yaitu gembala yang baik dia akan jaga dia punya domba-domba. Dia sonde akan biarkan ini serigala makan ini domba-domba, sekalipun dia harus mengorbankan dia punya nyawa, dia punya tubuh, tapi dia rela karena demi jaga ini domba-domba. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan, di situ ada gembala upahan. Nah, gembala upahan nih terkadang dong ada yang jalankan dong punya tugas dengan baik, dong jaga domba dengan baik, tapi ada juga gembala upahan yang kayak intinya dong dapat upah, dong dapat uang, dong kasih tinggal ini domba dong bawa ini domba pi cari makan terus nanti bawa pulang kembali. Kayak dong sonde mendalami dong punya tugas sebagai seorang gembala. Jadi ketong lihat di situ gambar pas ada serigala datang, apa yang dilakukan ini gembala upahan? Dia lari karena dia takut dia punya nyawa yang habis nanti. Jadi dia takut mati, jadi dia akhirnya memilih untuk lari dan dia membiarkan ini domba-domba dalam bahaya, ini domba-domba dimakan oleh serigala. Nah,
di sini ketong sudah tahu dia punya perbedaan. Gembala yang baik dia akan menjaga dan melindungi dia punya domba-domba supaya sonde dimakan serigala. Sedangkan gembala upahan dia lari, dia kasih tinggal ini domba-domba dong untuk dapat makan dari serigala. Nah, itu perbedaan dari gembala yang baik dan gembala upahan. Baik adik-adik, dari ini perumpamaan nih, Tuhan Yesus mau menyatakan diri bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Di sini ketong bisa lihat gembala yang baik itu digembalakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lihat di gambar yang ditampilkan di situ Tuhan Yesus yang jalan dahulu, Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, lalu diikuti oleh domba-domba. Nah, artinya Tuhan Yesus sebagai gembala sehingga Tuhan Yesus mau menuntun ketong punya hidup. Tuhan Yesus mau menjaga ketong, mau menuntun ketong. Saat ada ancaman, ada masalah, yang tadi ada digambarkan di gambar yang sebagai serigala tuh, itu artinya kayak ada masalah yang datang, ada ancaman yang datang, tapi gembala yang baik akan menjaga ketong. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melindungi ketong, akan menjaga ketong. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus mau mengorbankan, Tuhan Yesus punya hidup bagi ketong semua. Nah, itu adalah gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Lalu adik-adik, kira-kira apa yang bisa ketong pelajari dari ini cerita? Oke, poin pertama di sini Kaiga mau kasih tahu bahwa ketong manusia nih, ketong anak-anak Tuhan nih adalah domba-domba. Nah, sedangkan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik nih di ayat yang ketiga tadi tuh ayat 3 di situ bilang, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Artinya di sini gembala yang baik nih dia sudah mengenal dia punya domba-domba semua, dia sudah hafal ini domba-domba berdasarkan punya nama-nama. Artinya Tuhan Yesus pun sudah mengenal ketong sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah kenal ketong satu-satu. Lalu di sini apa yang perlu ketong lakukan? Ketong pun harus mengenal Tuhan Yesus sebagai ketong punya gembala. Nah, karena Tuhan Yesus yang menuntun ketong, Tuhan Yesus yang menjaga ketong, jadi ketong harus untuk mengenal Tuhan Yesus. Lewat apa? Yaitu lewat ketong baca firman Tuhan, ketong lebih kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau ketong sudah kenal Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus berkata apa, ketong ikut, maka itu akan membawa ketong ke hal-hal yang baik, hal-hal yang jauh dari bahaya. Karena sekalipun ada bahaya, sekalipun ada ancaman pun, Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi ketong semua. Jadi sangat penting untuk ketong semua mengenal ketong punya gembala, yaitu Tuhan Yesus. Dan poin yang kedua sekaligus poin yang terakhir, yaitu ketong belajar untuk meneladani gembala. Ketong sudah tahu ketong punya gembala adalah Tuhan Yesus, sehingga ketong harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Contohnya seperti yang dari tadi Kak Iga sudah bilang, Tuhan Yesus mengorbankan, Tuhan Yesus punya diri untuk domba-domba, untuk ketong semua. Sehingga ketong pun mau untuk mengorbankan apa yang ketong miliki untuk Tuhan Yesus. Contohnya yaitu ketong mengorbankan ketong punya diri untuk Tuhan Yesus. Contohnya seperti ketong mengorbankan ketong punya waktu untuk mau melayani Tuhan, untuk mau ikut sekolah minggu pun termasuk dalam ketong mengorbankan waktu untuk mau ikut mendengarkan apa yang Tuhan mau. Lalu mengorbankan materi, mengorbankan pikiran, mengorbankan ketong punya tenaga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga contoh teladan yang berikut yaitu ketong bisa untuk menjadi seorang gembala untuk orang lain.
Tapi ingat adik-adik, sebelum ketong menjadi seorang gembala bagi orang lain, perlu untuk ketong menjadi gembala bagi diri sendiri dahulu. Seperti ketong setia untuk belajar, setia untuk memuji Tuhan. Maka ketong pun akan menjadi teladan bagi orang lain. Saat ketong sudah menjadi teladan bagi orang lain, maka ketong bisa untuk menjadi contoh dan bisa menjadi gembala bagi orang lain. Nah, ingat adik-adik, kalau sudah menjadi gembala bagi orang lain, ketong jangan sombong, karena ketong perlu ingat kembali bahwa ketong ini juga domba yang dimana digembalakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat adik-adik untuk selalu meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan untuk ketong sebagai domba-domba. Ini Kak Iga punya cerita hari ini. Kiranya adik-adik semua terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik tetap untuk mau mengenal Tuhan Yesus sebagai ketong punya gembala. Dan tetap menjadi domba-domba yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, shalom. Ketong sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, ketong bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dengan ketong sama-sama kembali menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk setiap firman, setiap perkataan yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak mau Engkau jadikan kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang mau mengenal akan Engkau sebagai gembala kami Bapa. Kiranya Engkau mau menuntun dan menjaga setiap kami hari ini Bapa, dan hari-hari berikutnya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa, ini harapan kami. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Iga. Saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Sama-sama kita bernyanyi Gembala Baik. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Baik adik-adik semua, mari ketong sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Saat ini Bapa, kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami Bapa. Kiranya puji-pujian yang telah kami angkat, yang telah kami nyanyikan dapat Engkau terima Bapa. Dan juga firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Bapa. Ini doa, ini harapan kami Bapa. Mengampuni salah dan dosa kami. Haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.